as-salata ma'al jama'ah wa jalasa fi halaqatil ilm wa sami'a kalamahu Allah Ta'ala hiddata asya'a. Yang kalau saya ngomong kita cakap mohon apa dia yang banyaknya ini jadi grogi. Semalam tutup itu saya akan tidur ini. Itu mungkin ke materi. Ada yang tiga pada nama ini bertanggung jawab ini. Bukan kalau begitu pakai teman saya kalau kuat sama hal itu. Kalau saya kalau saya berdatang itu tahu apa kita pagi ini. Dengar-dengar tadi kan tidak kosong ya. Man shalla sholata ma'al jama'ati kata Rasul. Barang siapa orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Perhatikan baik-baik para sekalian. Wa jalasa fi halaqatil ilmi. Lalu dia duduk di majelis ilmu. Yang menanya ini Pak, kalau kita duduk di masjid ilmu tujuannya untuk apa? Kalau kita duduk di masjid ilmu tujuannya untuk apa Pak? Ya untuk menuntut ilmu, untuk mendengarkan nasihat-nasihat orang al. Lain duduk di warung kopi Pak, betul nggak? Betul nggak? Kalau di warung kopi kita ngopi dong, betul nggak? Habis kopi ya kita ngomong lah macam-macam masalah bisnis, ya kan? Masalah janda, bagi lagi mengantuk nih, betul lah tiga, betul lah, betul satu biasa nih, biasa, bentuk di masih musuh baru kopi masalah. Benar, pokoknya dari sini pulang. Dari kopi itu kan lain bisnis, gimana bisnis sebelum kan gitu. Tapi kita nggak ada orang kita, janda udah jatuh janda. Wasamnya kalau Allah Taala. Kemudian kita mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita amalkan firman-firman Allah itu, kita terapkan dalam sebuah kehidupan. Apa kata Rasulullah? Siddata asya, maka Allah akan memberikan 6 perkara. Berapa perkara? Berapa perkara? 6 perkara. Apa saja Pak 6 perkara itu? Yang pertama kata Rasul, ar-rizqu min halal, yaitu datangnya rezeki dari usaha yang halal. Amin Allah. Artinya Allah memberikan kemudahan dan kelancaran, rezeki yang banyak. Asbab kita Pak istiqomah melaksanakan sholat jamaah. Amin. Dan kemudian tutup di majelis ilmu. Mudah-mudahan sekalian kita bapak pulang dari sini rezekinya beroleh. Betul? Sesuai dengan profesi bapak-bapak masing-masing, ya kan? Yang kerjanya buka toko kita. Betul? Betul? Kalau pengen kaya, ikutin Madura. Betul? 24 jam. Kalau pengen kaya, ikutin Madura. Betul? Mau akan terus begitu. Ada kita jemaah hari ya, sesuai dengan profesinya masing-masing. Ya, yang dagang sembako mudah-mudahan nanti kita dapat. Yang kerja bangunan mudah-mudahan banyak mencari. Yang tukang ceramah mudah-mudahan juga ada dipanggil. Betul lah. Betul tak mahal. Wah, ini bulan bulan kapan nih? Wah, ini bulan ketiga nih. Coba tak kapan nih? Bulan ketiga kita ya. Memang benar ini. Harus. Besok saya di bulan Ganda. Tapi tanggal 21 lagi di bulan Maret. Ini mama-mama itu tak sepanjang mama. Ini bukan sepanjang kayaknya. Benar juga tak kabur juga ya. Nah ini kata kita Rasul, istiqomah kita melaksanakan salat jamaah
kemudian kita sering duduk di majelis ilmu, insya Allah Allah akan berikan kemudahan kelancaran. Mudah-mudahan pagi-pagi ada yang datang ke rumah kita bawa ini, betul? Jangan minjem dengan berbagai ini kata teman-teman. Ini semua. Kemudian yang kedua, apa keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan salat jamaah dan kemudian duduk di masjid itu? Wa yanju min azabil qabr, akan terhindar dari azab kubur. Akan terhindar dari azab kubur. Pengen terhindar dari azab kubur? Pengen terhindar dari kubur? Itu pengen mati. Nah itu kalau kita pengen terhindar dari azab kubur, sering-seringlah kita sholat berjamaah, dan sering-seringlah kita mengikuti majelis taklim. Ini kata Rasulullah, kata saya ini. Saya kasih katanya dulu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang Allah berikan kepada kita? Bila mana kita doa yang melaksanakan salat berjamaah, kemudian kita duduk di majelis, wa yu'ti kitabahu biyaminih. Allah akan memberikan kitabnya. Kitab itu adalah catatan amal yang terbaik, yaitu yang berada di tangan kanan. Nih catatan-catatan yang terbaik semasa hidupmu rajin ibadah. Amin apa? Semasa hidupmu rajin sholat. Amin. Semasa hidupmu rajin puasa. Semasa hidupmu kamu rajin berbagi, bersedekah dan lain sebagainya. Diberikan catatan terbaik. Kalau yang baik-baik di tangan kanan, kalau yang kurang baik di tangan kiri. Seperti madu di tangan kananmu, racun di tangan kiri. Betul tak? Betul tak? Madu di tangan kanan, di tangan kiri, racun di tangan kiri. Jangan sampai. Betul tak? Jangan sampai. Jangan dulu. Madu di tangan kanan. Begitu. Saya mati ini. Itu yang ketiga, Pak. Yang keempat, apa yang keempat? Nah, yang keempat, wa yamuru ala sirati kalbatil khatib, wa yamuru ala sirati kalbatil khatib. Kamu lewat di jembatan sirat kalbatil khatib, bagaikan kilat yang menyambar. Betul. Nanti pada saat kita berjumpa di Siratul Mustaqim, karena kita banyak salat berjamaah, kemudian kita sering duduk di masjidmu, kemudian kita sering bersedekah dan lain sebagainya, maka bila kita berjumpa, udah nggak pakai jembatan lagi, pempuli nyampe saudara-saudara. Betul. Begitu pempuli. Dan seperti kayak tasan yang bapak lalu di pasar di bawah apa terus di atas, betul nggak? Saya gimana ini? Kenapa bapak masang tasan di bawah bunyi di atas? Kenapa? Bapak bisa pak? Yang al-Badr bukan kita bukan kita anjur, betul nggak? Betul lah kira-kira. Betul lah. Itu bukan Allah masuk dengan rahman rahim kepada kita. Kalau ada kata benar juga. Masaknya salah, betul nggak? Betul nggak? Tempatnya semalam waktu tidur deh, ngapalin ini. Uploadnya gede. Saya belum jadi pokoknya. Kondangan lagi banyak pasal mau lihat. Oh yang kelima. Yang kelima, wa yusalu ma'an nabi. Nanti kita akan berkumpul bersama para nabi. Amin. Mudah-mudahan kita berkumpul dengan para orang-orang soleh. Amin. Bersama para nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kelima. Yang terakhir kata Rasul, apa yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah dan istiqomah, kemudian dia duduk di majelis ilmu, wa banallahu lahu baitan, wa banallahu lahu baitan fil jannati, boleh ya? Wa banallahu baitan fil jannati,
wa qatuna arba'una amru arba'una baban gitu Pak. Mampul bece dari dia enggak apa-apa. Wa banallahu lahu baitan fil jannah. Nanti Allah akan bangunkan Pak surga, Pak akan bangun kita rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Pak ya permata yakut itu sebanyak 40 pintu Pak. Amin ya Allah. Amin. Itu yakut tadi kalau mau yakut dalam tuh. Yakutil arba'una baban kan akan diberikan akan ada permata yakut ya kan sebanyak jumlahnya 40 pintu gambar seperti itu. Nanti kita akan dibangunkan istana oleh Subhanahu wa taala ya kan yang pintunya sebanyak 40 pintu gambar seperti itu. Para bapak sekalian, inilah 6 keistimewaan yang Allah berikan kepada kita terhadap orang yang beribadah salat berjamaah kemudian dia berusaha ibadah Allah Subhanahu wa taala. Para bapak sekalian, memang salat ini merupakan peran terpenting di dalam Islam. Betul tidak Pak? Betul. Jadi kalau kita ngaku dalam Islam memang kudu rajin salat. Bahkan kata Rasul bagaimana kata Rasul? Shalli qaiman. Salatlah kamu sebelum kamu stroke. Betul tidak? Ini gambaran asal ngomongnya itu poin nanti kita berdiri itu kan jadi kalau selalu berdiri kalau bisa ya kan kata Rasul sholli qaiman kata saya ini loh ya sholli qaiman sholatlah kamu sambil berdiri artinya sholatlah kamu sebelum kamu baiklah tadi jika kamu tidak mampu berdiri itu alis itu kan hendaklah sholat sambil duduk betul kan betul. Ba'in dan istati ala jambi. Jika kamu ini tidak mampu berdiri, ya kan berdiri dengan mampu, duduk dengan mampu, sholatlah kamu sambil berbaring. Betul? Betul? Saking wajibnya sholat, ya. Enggak mampu berdiri sambil duduk, enggak duduk, enggak mampu yang sambil duduk sambil berbaring. Kan? Kalau memang berbaring, belum bisa Pak. Membelik baik, ya kan? Panggillah Ustaz Marali. Jadi kalau membelik baik, atau panggil Amir. Berarti orang ini udah mau mati bapak. Saking pentingnya ini sholat mobil lebih penting buat kita ya. Jangan nanti kita abaikan. Kenapa Pak? Karena pada zaman sholat seperti ini barometer akan menjadi penolong buat kita pada hari kiamat. Maka pergunakan nanti ini kata Rasul dari Umar Khud, menyehat kita yang kalau dia pergunakan sehat sebelum